Sebut demokrasi diberangus dan hukum sesuai selera. Fadlizon menghasut lagi. Tangkap saja Pak Polisi, biar tahu rasanya ini orang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memang sering banget membuat ulah dan memancing keributan dan kegaduhan. Sebagai wakil rakyat di DPR, harusnya dia memberikan solusi, memberikan masukan, apalagi partainya sudah mendapatkan kemewahan menjadi koalisi pemerintah. Dan dia tahu bahwa di pemerintahan Presiden Jokowi sekarang tidak ada orang yang piawai menerjemahkan policy dari negara atau pemerintah. Jadi sekeras apapun unek-unek kritik itu memang haram hukumnya disampaikan di ruang terbuka. Apalagi kalau kita melihat Fadlizon memang sejak awal ini DNA-nya DNA kritis. Bahkan kalaupun toh itu disebut sebagai suara pribadi, Bang Ferry, sorry itu saya harus kita lihat secara nyata bahwa Fadlizon ini berwajah ganda. Satu sisi berwajah kritis, tapi partai yang membesarkan dan mencalonkan Fadlizon adalah partai koalisional pemerintah. Karena Fadlizon memang sejak awal juga sangat kritis ke Jokowi, bahkan sejak zaman SBY berkuasa 2 periode, Fadlizon paling lantang. Kalau Fadlizon ini sebenarnya mau disingkirkan oleh Prabowo karena berseberangan. Buat apa mempertahankan Fadlizon yang asik main politik identitas yang membahayakan negeri ini? Gaya Fadli itu tuh gaya Orba, udah nggak cocok untuk politik masa kini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Fadlizon memang fantastis orang ini, menjabat sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR, dibayar oleh 3 jolai duit negara, tapi sampai hari ini berperan selalu menjadi oposisi terhadap negara. Apapun sepertinya salah di mata Fadlizon, termasuk ketika dia menilai negara keliru dalam memperlakukan orang yang bersalah. Menurut hasil penyelidikan polisi seperti Roy Suryo, kita tahu bahwa per Jumat kemarin, mantan Menpora pada era Presiden SBY ini ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan Fadlizon ini nampaknya punya cara tersendiri dalam merespon perkara Roy Suryo ini. Dengan cuitan khasnya, demokrasi dan kebablasan berekspresi diberangus dan hukum sesuai dengan selera saja. Wow, terlihat sekali kalau ada hasutan dalam isi cuitannya, karena sama sekali bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di negeri ini. Kalau demokrasi dan kebebasan berekspresi dia sebut diberangus, maka seharusnya sudah sejak lama Fadlizon menghilang dari bumi Nusantara. Entah diusir secara diam-diam atau diamankan lewat operasi tertentu yang berlangsung senyap. Tapi faktanya sampai hari ini, khususnya sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI 2014, kebebasan berekspresi dan berpendapat tetap diperbolehkan. Goyah pemerintah malah terkesan membiarkan dan kurang tegas terhadap cara menyampaikan aspirasi yang gak jarang sudah di luar batas kewajaran. Nah, disertai hinaan dan fitnahan hingga aksi anarkis yang merusak fasilitas umum dan melukai orang lain. Mungkin bagi Fadlizon yang pernah tertipu aksi teatrikal Ratna Sarumpait yang mengaku dipukuli orang padahal habis operasi plastik. Demokrasi dan kebebasan yang didambakan berkaitan dengan perilaku tanpa aturan dan tanpa potensi jerat hukum bagi pelakunya. Kalau memang begitu, coba kita kirimkan 100 mahasiswa saja yang biasa mendemo Jokowi, lalu diberi kebebasan berekspresi di gedung DPR, MPR. Saya ingin tahu apakah Fadlizon akan berkata hal yang sama mengenai demokrasi dan kebebasan berekspresi yang diberangus. Lantas soal hukum sesuai dengan selera orang yang semakin menunjukkan ketidakpantasan sebagai anggota DPR, karena nggak bisa memahami kalau orang yang terbukti tindak pidana akan dijadikan tersangka karena sudah lewat proses sesuai aturan yang berlaku. Kalau sebagai anggota DPR saja Fadlizon tidak bisa memahami atau sebenarnya paham tapi pura-pura bego, ya mending sebelumnya dia harus mengundurkan diri saja, lalu membentuk semacam tim untuk membela Roy Suryo. Sudahlah, membicarakan orang ini lebih lama mungkin malah bisa merusak mood akhir pekan saya ataupun juga Anda.
Jadi saya sudahi saja ya sambil memendam keinginan untuk suatu ketika bisa memberikan Fadlizon setangkai bunga mawar sebagai apresiasi kalian. Potnya tapi dengan cara dilempar, menyebalkan memang. Ini sih bukan kali ini saja si Fadlizon ini berulah dengan narasi-narasi seenak jidatnya itu. Selama ini Fadlizon memang dikenal sebagai politisi yang paling nyinyir terhadap Presiden Jokowi. Nyinyir bukan kritis, seperti tidak ada kewajaran, apalagi seorang anggota dewan menjadi kritis terhadap pemerintah. Memang itu salah satu tugasnya, yakni mengawasi jalannya pemerintah. Fadlizon ini sepertinya nggak tahu etika yang dia otak-atik itu, malah lebih kepada pribadi Presiden Jokowi, bahkan sampai kepada keluarga Presiden Jokowi, dan juga nggak tahu malu memakai fitnah ketika menyerang Presiden Jokowi. Masih ingat kan dengan video lagu Potong Bebek Angsa yang diunggah Fadlizon yang liriknya diganti dengan tuduhan bahwa lawan politik Prabowo adalah PKI. Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi? Namun bagi Fadlizon, kelakuannya mengunggah bentuk kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. Apalagi sebagai anggota DPR RI, Fadlizon punya hak imunitas berdasarkan undang-undang. Emang bener ya? Emangnya bisa dituntut? Maka Fadlizon merasa bebas seenak perutnya, menebar kebencian terhadap Presiden Jokowi sampai sekarang. Walaupun sekarang ini Partai Gerindra menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, tetap saja Fadlizon ini yang terus sekarang kan dia bukan bagian dari Partai Gerindra, padahal dia orang Gerindra. Aneh, memang aneh gitu loh. Fadlizon memang fantastis orang ini, menjabat sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR, dibayar oleh 3 jolai duit negara, tapi sampai hari ini berperan selalu menjadi oposisi terhadap negara. Apapun sepertinya salah di mata Fadlizon, termasuk ketika dia menilai negara keliru dalam memperlakukan orang yang bersalah. Menurut hasil penyelidikan polisi seperti Roy Suryo, kita tahu bahwa per Jumat kemarin, mantan Menpora pada era Presiden SBY ini ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan Fadlizon ini nampaknya punya cara tersendiri dalam merespon perkara Roy Suryo ini. Dengan cuitan khasnya, demokrasi dan kebablasan berekspresi diberangus dan hukum sesuai dengan selera saja. Wow, terlihat sekali kalau ada hasutan dalam isi cuitannya, karena sama sekali bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di negeri ini. Kalau demokrasi dan kebebasan berekspresi dia sebut diberangus, maka seharusnya sudah sejak lama Fadlizon menghilang dari bumi Nusantara. Entah diusir secara diam-diam atau diamankan lewat operasi tertentu yang berlangsung senyap. Tapi faktanya sampai hari ini, khususnya sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI 2014, kebebasan berekspresi dan berpendapat tetap diperbolehkan. Goyah pemerintah malah terkesan membiarkan dan kurang tegas terhadap cara menyampaikan aspirasi yang gak jarang sudah di luar batas kewajaran. Nah, disertai hinaan dan fitnahan hingga aksi anarkis yang merusak fasilitas umum dan melukai orang lain. Mungkin bagi Fadlizon yang pernah tertipu aksi teatrikal Ratna Sarumpait yang mengaku dipukuli orang padahal habis operasi plastik. Demokrasi dan kebebasan yang didambakan berkaitan dengan perilaku tanpa aturan dan tanpa potensi jerat hukum bagi pelakunya. Kalau memang begitu, coba kita kirimkan 100 mahasiswa saja yang biasa mendemo Jokowi, lalu diberi kebebasan berekspresi di gedung DPR, MPR. Saya ingin tahu apakah Fadlizon akan berkata hal yang sama mengenai demokrasi dan kebebasan berekspresi yang diberangus. Lantas soal hukum sesuai dengan selera orang yang semakin menunjukkan ketidakpantasan sebagai anggota DPR, karena nggak bisa memahami kalau orang yang terbukti tindak pidana akan dijadikan tersangka karena sudah lewat proses sesuai aturan yang berlaku. Kalau sebagai anggota DPR saja Fadlizon tidak bisa memahami atau sebenarnya paham tapi pura-pura bego, ya mending sebelumnya dia harus mengundurkan diri saja, lalu membentuk semacam tim untuk membela Roy Suryo. Sudahlah, membicarakan orang ini lebih lama mungkin. Indonesia tanah air beta pusaka
Jaya.